Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-44. Ayat yang lalu dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah bertugas menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Beliau sedikit pun tidak mempunyai peranan dalam menyusun kandungan kata-kata Al-Quran itu. Dan andai sekali, andai, kalimat lau, andai atau jikalau, sekiranya Al-Quran itu bisa Nabi Muhammad atau ada peranan Nabi Muhammad untuk menyusunnya, walaupun hanya satu kalimat, maka tentu juga manusia-manusia yang lain bisa. Padahal Nabi Muhammad itu ummi, terkenal sekali. Beliau tidak pandai tulis baca. Itu tuduhan dari orang-orang kafir, orang musyrikin sepanjang zaman, bahwa Al-Quran itu adalah gubahan susunan manusia, isinya dongeng-dongeng, cerita-cerita orang purbakala, asatirul awalin, atau dia adalah puisi, syair, yang disusun oleh ahli syair membantu Nabi Muhammad, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, beliau ditolong, dibantu oleh pihak lain, atau isinya berupa sihir-sihir, sehingga orang terbius, terpana, dan terpesona mendengarkan lantunan ayatnya. Dibantah. Tidak benar. Tuduhan kamu, hai kafir atau siapa saja, bahwa Al-Quran itu sebagaimana anggapan kamu tidak benar. Sehingga ayat yang lalu ditutup dengan tanzilum mir rabbil alamin. Itu tutupan ayat yang lampau. Ayat yang ke-43-nya. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan daripada Rabbul Alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pangkal ayat daripada ke-44 ini adalah lau. Kata-kata lau diterjemahkan di sini. Tadi saya cari Quran terjemah. Takut saya salah terjemah. Kata-kata lau di sini diterjemahkannya dengan sekiranya.
Kalimat lau itu terkenal dengan kalimat perandaian, di mana kalimat perandaian itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tersegahnya terjadi suatu perbuatan, namanya lau. Bahasa awak lau itu kok. Kok itu yang tidak mungkin terjadi. Kok batalu gajah, tidak mungkin. Entah bilo-bilo ke batalu gajah. Banyak lagi kok. Jadi kok itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Hanya kalimat perandaian. Andai, sekiranya, jikalau, kok. Sekiranya, andai, kok. Al-Quran itu gubahan susunan karangan manusia atau susunannya Nabi Muhammad yang menyusut bahasanya. Andaikan iyalah, pasti kamu juga bisa. Karena ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad di Makkah itu, sastranya, ahlinya. Nabi Muhammad kan orang yang tidak bisa apa-apa. Ini kalimat lau. Jadi andaikan iyalah. Sebagaimana tuduhan anggapan kamu, lau taqawwala alaina. Jikalau Muhammad itu taqawwal. Taqawwal membuat-buat kata. Membuat-buat ucapan. Nah, jikalau sekiranya Muhammad itu membuat-buat kata, kalimat, lalu dikatakan ini wahyu, lau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jikalau sekiranya Muhammad itu membuat kata, kalimat, sebagian atas nama kami, kata Allah, tidak semua, sebagaimana anggapan atau tuduhan kalian itu, wahai kafir, wahai musyrik, la akhaznahu. La akhaznahu, la akhazna minhu bil yamin. La akhaznahu. Kata-kata la berfungsi untuk menekankan, menyangatkan, menguatkan. Benar-benar sungguh pasti. Benar-benar sungguh pasti kami pegang dia dengan tangan kanan. Kata-kata kanan menurut ulama itu lambang kekuatan. Karena biasanya kanan lebih kuat daripada kiri. Sehingga ada yang memahaminya, walaupun tidak semua ulama tafsir sepakat begitu, kami akan pegang dengan kuat, sekuat-kuatnya. La akhadnahu bil yamin. Akhadha mengambil dengan gampang. Mengambil dengan mudah, dengan gampang, akhadha. Akhadha. Ini gambaran menyiksa, menghukum, mengikat, memberikan sanksi itu gampang saja bagi Allah. Sehingga dipakai kata-kata akhadha. Begitu mudahnya Allah untuk menyiksa. Jangankan seorang, menghancurkan alam semesta ini gampang. Karena alam ini matwiyatun biyamini. Dilipat, digulung saja dengan tangan kanannya, selesai alam ini. Qabdatuhu, berada dalam genggamannya, bumi ini. Jangankan Muhammad, atau siapa saja, atau si patokah. Siapa si patokah, saya tidak tahu. Kalau dia mencoba-coba seperti itu, kami siksa dia. Ini menafikan menafikan peranan manusia untuk memasukkan satu huruf saja ke dalam Al-Quran. Karena Allah menjaminnya. Sehingga siapa saja orang bergabung, berhimpunkah mereka semua termasuk dengan jin untuk mengubah Al-Quran ini tidak bisa. Kalau tafsirannya
Penjelasannya, uraiannya bisa mereka ubah-ubah. Tapi isi aslinya tidak bisa. Kami yang menjaganya, kata Allah. Kami yang memeliharanya. Kami yang menurunkan az-zikra itu, kami juga yang lahafizun, menjaga, memelihara. Tidak bisa. Kalau ada orang sedikit pun ingin memasukkan kalimatnya, cepat ketahuan. Karena ada jutaan orang yang hafal. Contoh, orang ingin merubah Al-Fatihah. Ketika diubah Al-Fatihah itu, kita yang hafal Al-Fatihah langsung membantah. Juga sudah ada CD-nya, kasetnya, kitabnya beredar. Cuman arahnya ke sini adalah membantah tuduhan. Tuduhan yang dilancarkan oleh para beliau-beliau sifat tokah itu, namanya bagi saya sifat tokah. Bahwa Al-Quran ini adalah itu, susunan Nabi Muhammad. Tidak percaya mereka. Al-Quran ini diturunkan oleh penguasa alam. Kalau memang benar, la akhaznahu. Tadi kan sudah kita sebutkan la, kata-kata la pasti benar sungguh. Akhadha, kami ambil dia, dengan mudah kami ambil. Ada juga ulama yang tidak mau mentakwil. Kanan ya, tangan kanan, tangan kanan kami ambil ya, gampang saja bagi kami mengambilnya. Kalau secara arti, ini akhuzu, saya ambil. Khuz, ambillah. Tangkaplah, ambillah, peganglah dia. Na'khudhu, kami ambil. Akhudhu, saya ambil. Dengan tangan kanan, cepat sekali, gampang. Itu bagi yang memahami tidak ada takwil. Saya tidak akan terjebak dengan bidang itu. Dan jelas, ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat, dan berkuasa. Jika dia hendak menyiksa, jika dia hendak menghukum, memberikan sanksi, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu cepat sanksinya. Jadi la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Thumma laqata'na. Kemudian pasti kami potong, kata memutus, memotong. Saya ikutkan terjemahnya dulu. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, katanya. Itu kan gambarannya, mati dia. Kata memotong, putus. Al-watin adalah urat yang berhubungan dengan jantung. Urat yang berhubungan dengan jantung. Ada juga ulama ahli bahasa mengatakan yaitu nadi yang terdapat di leher. Kami potong, kami putuskan. Ini kan gambaran diputuskan kehidupannya dengan cara begitu. Kami ambil dia, kami siksa dia, kami pegang dia kuat, lalu kami potong dia, habis. Apakah maknanya urat yang berhubungan dengan jantung? Atau maknanya urat nadi yang terdapat di leher? Dan itu cara cepat untuk membunuh. Kami hukum dia seperti itu. Lau, ini kata-kata lau. Sekiranya andai kok memang benarlah sebagaimana anggapan kamu Muhammad itu yang menyusun Al-Quran ini, walaupun satu kata, satu kalimat, pasti kami potong urat jantungnya atau urat lehernya. Mati Muhammad itu. Ini menegaskan lagi bahwa Al-Quran itu bukan sama sekali gubahan karangan susunan Nabi Muhammad dan dibantu oleh pihak lain. Kan orang kafir di zaman Nabi sampai nanti hari akhir begitu, sampai hari kiamat nanti begitu. Qalu asatirul awwalin. Qalu asatirul awwalin naktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Ini Quran itu cerita-cerita orang sesuk dulu kala saja, dongeng-dongeng, tambo-tambo yang didiktekan kepada beliau pagi dan sore. Didiktekan kepada beliau pagi dan sore. Itu tuduhan mereka. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan. A'anahu. Beliau itu dibantu. A'anahu. A'ana
beliau ditolong, beliau dibantu oleh pihak lain, pendeta-pendeta atau siapa saja yang menolong, membantu untuk menyusun Al-Quran ini. Tujuannya sangat-sangat. Jikalau bisa, susunlah. Kan? Tapi kamu tidak akan sanggup. Dalam surah Al-Baqarah akan begitu. Kita pelajari rahasia hikmah. Ayat-ayat itu kan ada yang dibuka dengan potongan huruf. Ada yang satu huruf, seperti nun, seperti shad. Ada yang dua huruf, seperti hamim, seperti yasin. Ada yang tiga huruf, alif lam mim, alif lam ra. Ada yang lebih, kaf ha ya ain shad. Itu menurut para ulama-ulama tafsir, mereka memang sepakat menyatakan Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui maksudnya. Tetapi beliau-beliau, para ulama-ulama besar itu tetap meneliti, membahas, mencari. Kenapa ayat-ayat itu ada yang dibuka dengan potong-potong huruf? Di antaranya menurut mereka adalah sebagai tantangan kepada ahli bahasa Arab. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Kepada tokoh-tokoh Quraisy yang ahli sastra. Karena mereka memang mengadakan perlombaan sastra syair setiap tahun. Pemenangnya kan digantungkan. Pemenang puisinya digantungkan ini ke Ka'bah, itu kebanggaan. Di Pasar Ukaz. Jadi mereka memang mengadakan perlombaan-perlombaan syair dan puisi setiap tahun. Nah, berarti mereka ahli bahasa, ahli sastra, ahli puisi. Maka dikatakan kepada mereka, Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa kalian. Kalimat-kalimatnya adalah terdiri pada himpunan huruf-huruf yang kalian pakai, alif sampai ya. Seperti nun, seperti sad, seperti yasin, seperti taha, seperti hamim, atau seperti alif lam mim, alif lam ra, atau seperti ta sin mim, atau seperti kaf ha ya ain sad. Begitu. Kan huruf-huruf yang kalian pakai juga. Nah, sekarang ubahlah, susunlah. Bikin satu ayat pendek saja. Fa'ilam tastati' walan tastati'. Jika kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Kan lan sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa. Kalau bisa, cobalah. Susun. Yang isinya merupakan seperti Al-Quran ini. Hurufnya itu, nun, ada qaf, ada sad, satu huruf. Ada dua huruf, yasin, taha, hamim. Ada yang tiga huruf, pangkal Al-Baqarah, alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim. Ada yang lima huruf, ada kaf, ada ha, ada ain, ada sad. Susunlah. Kalau memang kalian ahli, bukankah huruf-hurufnya huruf-huruf yang kalian pakai juga? Nah, itu rahasianya. Jika memang kalian orang Quraisy, orang kafir, atau orang yang ahli bahasa, ahli sastra, pengarang, penulis, ini tantangan terbuka untuk siapa saja. Jadi kalau, itu makanya kalimatnya lau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jikalau sekiranya Muhammad itu taqawwal. Ini saya buka nih. Apa makna taqawwal? Taqawwal itu adalah suatu upaya membuat-buat, membuat-buat, mengarang-ngarang ucapan
qaul, ucapan. Dibikinnya ucapan atau ungkapan yang terdiri pada huruf-huruf taqawal untuk mengada-ada sesuatu. Nah, taqawal. Jadi kalau Muhammad membikin ucapan untuk mengada-adakan suatu kebohongan bahwa Al-Quran ini kalian anggap adalah ucapan Muhammad, kalau memang ia begitu, pertama, kami akan siksa Muhammad itu. Gampang bagi kami untuk menghukum Muhammad. Yang kedua, tentu kalian bisa juga membuat Al-Quran ini. Gitu. Karena mereka memang menolak mempercayai Al-Quran. Fama minkum, ayat 47. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum. Fama maka tidak ada. Ayat yang ke-47. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Terjemahannya begitu. Fama maka ma tidak. Maka tidak ada minkum di antara kamu min ahadin satu orang pun jua anhu hajizin. Hajiz yang menghambat, yang menghalangi. Artinya ada yang bisa menghambat, menghalangi karena dia kuat, dia mampu, dia hebat untuk mencegah kami menghukumnya. Tak akan bisa. Kalau ada yang bisa menghambat, menghalangi, merintangi, mencegah penguasa alam semesta ini untuk menghukum, menyiksa, mengikap, memberikan petaka bencana kepada satu orang atau satu kaum, pertanda dia lebih kuat daripada Allah. Karena sekarang orang tolak bala, ditolaknya ke atas, berarti dia kuat daripada Allah. Tolak bala, menolak hujan. Percaya kita ada orang yang mampu menolak hujan, berarti dia lebih kuat daripada yang menurunkan hujan. Nah, itu makanya syirik namanya. Karena kita yakin, kena tauhid rububiyah kita kena. Karena kita yakin atau orang itu yakin ada yang mampu menolak, mencegah, menghalangi. Tidak ada. Fama minkum. Apa tu hajiz? Kembali saya buka kitab ini. Kitab ini bisa dibuka-buka. Hajiz mani'in atau dafi'in. Mani' menghambat. Dafi' menolak. Al-muradu la mani'a lana anhu min haitsul 'iqab. Yang dimaksud di sini tidak satu pun yang bisa menghambat, mencegah dan menolak. Menghambat, mencegah, menolak. Satu pun juga. Jika kami hendak menyiksa, menghukum, meskipun dia Muhammad. Muhammad yang kami angkat menjadi Rasul itu, jika dia coba-coba mengarang-arang, membikin-bikin, membuat-buat ucapan atas nama saya, atas nama Allah, kami akan siksa. Kami cabut tali urat jantungnya, kami potong dan kami penggal urat nadi lehernya, mati dia. Fama minkum. Tidak ada di antara kamu yang bisa mencegah, menghalangi dan menolak kami untuk melaksanakan hukum itu. Begitu perkasa dan kuatnya Allah. Dan jika Allah berkehendak untuk menimpakan siksanya, sanksinya, hukumannya, azabnya, atau bencana, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun dia. Kalau ada, yang tadi juga. Subhanahu wa ta'ala. Maha sucilah Allah itu, maha tinggilah Allah itu daripada anggapan seperti itu. Kalau ada yang bisa, maha suci Allah. Maha tinggi Allah, maha perkasa Allah, Azza wa Jalla, Ta'ala wa Tabaraka, daripada anggapan bahwa ada yang mampu menolak. Jawabannya tidak ada satupun. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama maka tidak ada minkum di antara kamu ini min ahadin satu orang pun juga yang bisa hajiz.
mencegah, menghalangi, menolak. Tidak ada. Namanya hajis. Dan ini ancaman sekaligus untuk mempertegas bahwa Al-Quran itu betul-betul tanzilum min Rabbil alamin. Wa innahu la tazkiratun lil muttaqin. Dan sesungguhnya dia, wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu, la innahu, innahu sesungguhnya hu-nya kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu la, benar-benar tazkirah. La tazkiratun, ayat yang ke-48, tazkirah, pelajaran. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Mauizah, nasihat, petunjuk, pedoman, arahan, bimbingan, sekaligus peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat faedah daripada petunjuk yang diturunkan itu. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang tidak bertakwa, mereka tidak akan memanfaatkan, memakai, mempergunakan Al-Quran itu. Jangankan memakai, mempergunakan, mengambil petunjuknya, dan jangankan orang kafir, orang muslim sendiri. Ketika Al-Quran itu dibacakan, dijelaskan, diuraikan tafsirannya, ada yang tidak mau dengar. Jangankan si kafir. Ya. Ketika Al-Quran dibacakan, dijelaskan tafsirannya sesuai dengan kitab tafsir yang mu'tabar lagi mu'tabar. Diakui kitabnya. Ada yang tidak mau mendengar? Ada yang lari. Ada juga yang beralasan, karena bisa jadi yang menyampaikannya tidak pakar misalnya. Atau berbagai macam alasan. Jadi jangankan si kafir, jangankan si non-muslim, si musyrik, jangankan orang yang tidak percaya segala macam, orang muslim pun tidak ada yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jadi bagaimana mereka akan memperoleh tazkirahnya? Tazkirah pelajarannya, mauizahnya, ibrahnya. Karena ketika Al-Quran dibaca mereka lari. Bahkan termasuk yang sibuk menghafal Al-Quran. Saya tidak mengatakan menghafal Al-Quran itu rendah, tinggi nilainya. Tapi kalau hanya sibuk menghafal, sementara tidak pernah mau mempelajari isinya atau mendengarkan, kerugian besar. Karena Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dihafal saja. Maka para penghafal, karena sibuk menghafal, luangkan waktu untuk mendengar. Karena para penghafal tidak sempat nanti membaca, menganalisa, menelaah, mempelajari isi kandungannya. Mengumpulkan berbagai macam kitab tafsir, mengambil suatu kesimpulan. Karena tidak sempat, karena dia sibuk menghafal dan mengulang hafalan. Maka dengarkan orang yang menguraikannya. Itu terbaik bagi para penghafal. Lebih-lebih para penghafal yang tidak ada dasar dan basic sama sekali pengetahuannya tentang tafsir. Dia tidak ahli tentang itu. Kapan dia akan mempelajari? Tidak ada. Dia sibuk menghafal. Misalnya basicnya umum, dia tidak pernah belajar dasar-dasar agama. Maka yang terbaik baginya di samping dia menghafal, duduk di hadapan orang yang menjelaskan ayat itu. Untuk apa gunanya hafal? Kita tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Saya bukan membantah. Tidak. Bahkan pesantren yang saya dirikan 3 buah pondok hafalan Quran ketiga-tiganya. Saya tidak bantah. Tapi kalau hanya dihabiskan waktu untuk menghafal, sementara tidak mau mendengarkan uraian tafsirnya, untuk apa gunanya menghafal? Karena tujuan utama Quran diturunkan adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Isinya mauizah. Isinya burhan. Tetapi bagi penghafal memang sudah ahli dia di situ, dia hafal, dia hebat tafsirnya, dia bisa memahami ilmunya dalam, sudah aman itu.
Yang saya tuju adalah orang yang hanya menghafal, dia tidak pernah tahu apa yang dihafalnya. Dan dia tidak berminat untuk mempelajari isinya. Ketika orang menjelaskannya, dia alasannya lari. Hanya orang menerangkan setengah jam, 1 jam paling lama, tidak ada waktunya. Ini saya rasa suatu hal yang perlu diperbaiki. Sebab kalau begitu tidak akan pernah dapat mauizahnya, pelajarannya, petunjuknya, penjelasannya, perintahnya, larangannya, peringatannya atau anjurannya, aturannya dan syariatnya, tidak akan pernah tahu. Karena sibuk menghafal dengan catatan bagi orang yang tidak ada basicnya, tidak ada pengetahuannya, backgroundnya itu tidak ada tentangan ini. Tapi bagi orang yang alim, orang yang pesantrenan atau tamat-tamat di madrasah yang sudah belajar itu tidak masalah. Kita kembali ke sini. Waktu sudah hampir habis. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tazkirah. Tazkirah, pelajaran atau mauizah, di samping juga petunjuk. Juga isinya berupa tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman, aturan-aturan yang disebut dengan syariat. Dan sumber syariat itu di sini. Menolak syariat berarti menolak Al-Quran. Menolak syariat berarti menolak Al-Quran. Kira-kira siapa orang ini yang menolak syariat? Nanti Anda berhadapan dengan penguasa alam. Syariatnya, aturannya, petunjuknya Anda tolak dengan berbagai macam argumentasi, dalih dan alasan, ya berarti Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu dialah Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Kekuasaannya ala kulli syai', berada di atas segala satunya. Hukumnya, aturannya, syariatnya Anda tolak lantaran Anda ini begini-begini. Silakan saja, tidak masalah. Lawanlah. Namanya meludah ke langit. Meludah ke langit. Tidak tahu meludah. Maliua. Awak kena balik. Aja salah lawan, tentang aja lah Quran ni masalah. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ya, sampai sini saya barangkali. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguh kami la na'lam, la benar-benar na'lam, kami mengetahui, kata Allah. Kami mengetahui anna minkum, bahwasanya di antara kamu-kamu ini, minkum ada yang mukazibin, ada yang mendustakan. Mendustakan tidak mempercayai. Mendustakan tentu saja berbeda dengan berdusta. Berdusta mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan sebenarnya. Apa yang kita sampaikan. Kalau mendustakan apa yang disampaikan pihak lain, kita tidak membenarkannya, tidak mempercayai. Namanya mendustakan. Mendustakan Al-Quran berarti kita tidak membenarkan informasi, penjelasan, keterangan, petunjuk Al-Quran. Berarti kita juga tidak membenarkan yang menurunkannya. Mendustakan Al-Quran, 4 yang kita dustakan itu. Mendustakan berarti tidak membenarkan, tidak mempercayai. Saya mendustakan Pak Imam berarti apa yang disampaikan Pak Imam saya tidak benarkan. Saya mendustakan akhirat berarti apa yang disampaikan tentang kehidupan akhirat saya tidak benarkan. Mendustakan Al-Quran 4. Mendustakan Allah yang menurunkannya, itu sebagai firman Allah. Mendustakan Jibril yang membawa. Mendustakan Nabi Muhammad menyampaikan, dan mendustakan isinya. Informasi. Jadi kalau orang sudah mendustakan Al-Quran, maka apapun petunjuk Al-Quran nanti ditolaknya. Sehingga kalau Al-Quran menyampaikan setelah hidup ini mati,
Setelah mati nanti akan hidup, akan dikumpul, dihimpun, dimintai pertanggungjawaban, dan diberi sanksi dan ganjaran, akan masuk neraka surga, pasti didustakannya. Karena dia sudah mendustakan firman Jibrilnya, Nabi Muhammadnya, isinya sendiri. Kami mengetahui, kata Allah, siapa di antara kamu yang mendustakan, yang menolak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan walaupun belum mampu lagi melaksanakan sebenar-benar melaksanakannya. Dia yang suah. Tidak bisa semua, sebagian. Jelas kita berusaha. Ma la yudraku kullu la yudraku ba'du. Tidak bisa satu Allahnya, tidak penuh kata balanjuang nah. Oi. Tidak penuh kata balanjuang. Tidak bisa semua, seluruhnya lah. Nah, itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada faedahnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.